Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alifriarta dari Prodi Teknik Informatika semester 4 dengan NIM 43 2022 61101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya mengenai desain sebuah database. Kali ini database yang saya ambil dari jurnal dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis Web pada SMK Semen Padang. Nah, di sini jurnalnya ada isi dari jurnalnya itu ada manajemen perpustakaan, ada digital library, arsitektur, analisis sistem berjalan, pembahasan metode perancangan sistem, kemudian analisis masalah dan solusi, analisis user, flow up. Di sini ada flow up, konteks diagram, ada use case-nya juga, ada. Nah, di sini ERD. Kali ini karena yang akan kita buat database-nya saja, kita akan membutuhkan di sini ERD-nya saja dan ERD-nya saja. Nah, semua jurnal ini sudah saya rangkum di makalah saya, yaitu uh, makalah desain database. Pertama, pendahuluan. Di era digital yang semakin pesat, banyak dari transaksi jual beli maupun sistem informasi sudah menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi berbasis web ataupun Android. Suatu sistem aplikasi web ataupun Android pasti tak luput dengan data. Data tersebut nantinya akan disimpan di sebuah database, baik itu web ataupun aplikasi. Database merupakan fondasi terpenting dalam penyimpanan dan mengelola data. Perancangan basis data merupakan langkah awal yang terpenting dalam pengembangan sistem informasi karena dapat memenuhi kinerja, kendala, dan skalabilitas aplikasi. Desain database yang baik memastikan data Anda disimpan secara efisien, dapat diakses dengan cepat dan aman. Makalah ini kemudian Makalah ini merinci konsep, metode, dan prinsip desain database. Setiap fase dipertimbangkan dengan cermat, mulai dari memahami kebutuhan bisnis hingga menerapkan skema database yang optimal. Untuk membuat database yang rapi, tidak dengan asal-asal buat, harus diiringi dengan desain database yang benar-benar matang. Desain database yang rapi nantinya akan memudahkan kita dalam mengatur keluar masuknya data yang terdapat pada aplikasi maupun sistem yang kita gunakan atau yang kita buat. Misal dalam perpustakaan yang menggunakan sistem informasi dalam transaksi penjualan buku memerlukan sebuah manajemen. Manajemen dalam perpustakaan adalah sebuah pengelolaan perpustakaan yang dilakukan oleh manajer yang berlandaskan pada teori-teori yang sudah ada maupun teori yang akan dikembangkan. Dalam membantu jalannya manajemen perpustakaan tersebut, di sini kami menggunakan sistem informasi yang dimana sistem tersebut membutuhkan sebuah database. Kami berharap dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ini, pembaca akan mampu mengembangkan desain database yang efektif dan memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi organisasinya. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas data yang dihasilkan dalam organisasi modern, desain database menjadi semakin penting. Oleh karena itu, makalah ini memberikan gambaran komprehensif tentang teori dan praktek desain basis data saat ini. Dengan melakukan hal ini, penulis berharap pembaca akan mendapatkan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang perancangan sistem database yang efisien, terukur, dan andal yang mendukung keberhasilan operasional organisasi mereka. Di sini penulis juga berharap dengan dibuatnya makalah ini penulis dapat mengetahui wawasan yang lebih luas. Kemudian dalam rumusan masalah ada 6. Pertama, pengertian database, mengapa harus menggunakan database, ERD diagram dari basis dari database yang saya buat. Kemudian transaksi pinjam buku, fungsi trigger, fungsi store prosedur. Tujuan makalah ini adalah agar masing-masing individu dari kita mengerti beberapa query sintaks pada database. Selain itu juga agar kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat database serta mendesain database yang akan membuat kita nantinya.
Setelah itu kita bisa menggali dan menjelaskan konsep dasar dalam desain database seperti model data, relasional, normalisasi, dan struktur data. Memahami konsep normalisasi dan bagaimana menerapkannya dalam menghasilkan skema database yang efisien dan terstruktur itu termasuk hal yang tak kalah penting dari yang lain. Kemudian manfaat yang dapat kita ambil adalah kita dapat mengetahui dan memberikan pemahaman mengenai desain database yang baik serta terstruktur. Selain itu juga kita dapat mengetahui dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep teori dan prinsip dasar dalam desain database kepada pembaca. Dengan adanya makalah ini kita mampu membuat database yang tidak asal-asalan serta database yang siap untuk digunakan. Pembahasan pengertian dari database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Dihimpun dari berbagai sumber, secara sederhana database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Database membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Kemudian fungsi database. Fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu database manajemen sistem DBMS dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput. Namun selain itu, menghindari data ganda, database memiliki fungsi lainnya, yaitu mengembang data informasi, memudahkan dalam identifikasi data, memudahkan proses akses menyimpan pembaruan, menjadi alternatif terakhir masalah penyimpanan ruang, menjaga kualitas data yang diakses sebagai input, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Kemudian jenis database ada 5. Pertama, operasional database, juga dikenal dengan online transaction processing. Database di sini berfungsi sebagai wadah pengelola data dinamis secara real time atau langsung. Kemudian database warehouse. Database jenis ini sering digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Kemudian distribute database. Database berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan memiliki sistem pada data yang tunggal. Kemudian relational database. Database di sini mengorganisir data berdasarkan model hubungan data. Kemudian end user database. Basis data yang satu ini dikembangkan oleh end user melalui workstation mereka. Kemudian mengapa harus menggunakan database? Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur dan terorganisir. Dengan menggunakan tabel, relasi, dan skema yang terdefinisi dengan baik, data dapat diatur dengan rapi dan mudah diakses. Selain itu, database memungkinkan akses data yang cepat dan efisien. Dengan menggunakan indeks optimasi query, database dapat mengambil data dengan cepat, bahkan dari kumpulan data yang sangat besar. Nah, di sini ada area diagram. Ini area diagram dari database yang saya buat. Di sini ada 8 tabel, yaitu tabel admin, tabel anggota, tabel petugas, tabel peminjaman, tabel pengelola, tabel pengembalian, tabel ganda, tabel denda, tabel donasi, tabel kritik saran, dan tabel buku. Nah, di sini ada relasi antara admin dan anggota, yaitu one to many. Jadi admin dengan ID, nama, password dapat mengelola banyak anggota. Begitupun banyak anggota hanya dapat dikelola oleh satu admin. Kemudian admin petugas yaitu one to many. Satu admin dapat mengelola banyak petugas. Namun banyak petugas hanya dapat dikelola oleh satu admin. Kemudian petugas mengkonfirmasi. Kemudian anggota melakukan peminjaman, yaitu one to one, artinya satu anggota hanya mampu melakukan sekali peminjaman. Kemudian petugas mengonfirmasi peminjaman dan pengembalian, yaitu one to many. Petugas dapat mengonfirmasi banyaknya peminjaman dan banyaknya pengembalian. Namun banyaknya peminjaman dan banyaknya pengembalian hanya dapat dikonfirmasi oleh satu petugas. Kemudian petugas mengelola denda dan donasi. Satu petugas hanya mampu mengelola banyak donasi dan denda. Namun banyak donasi dan denda hanya dapat dikelola oleh satu petugas. Kemudian petugas mengelola buku dan kritik saran.
Artinya satu petugas dapat mengelola banyaknya kritikan saran dan banyaknya jumlah buku yang ada di perpustakaan. Kemudian transaksi pinjam buku. Jadi transaksi admin adalah jabatan yang paling tinggi di mana admin dapat mengakses secara keseluruhan pertama di mana admin dapat mengakses secara keseluruhan. Pertama, transaksi pinjam buku di sini anggota yang dikelola oleh admin melakukan peminjaman yang dikonfirmasi oleh petugas ketika pengembalian buku melakukan peminjam buku yang dengan ID peminjaman, ID anggota, ID buku yang dikonfirmasi oleh petugas. Begitupun ketika pengembalian judul buku, pengembalian judul buku yang dikonfirmasi oleh satu petugas juga. Kemudian ketika pengembalian melakukan keterlambatan, maka siswa anggota akan dikenai denda serta bagi siswa yang anggota atau siswa yang ingin melakukan donasi uh, akan dikelola oleh petugas. Jadi donasi atau denda akan dikelola oleh petugas. Mungkin pun dengan buku yang ada di perpustakaan, semuanya dikelola oleh petugas. Begitu juga dengan kritik dan saran, ketika ada kritik dari siswa maupun dosen yang maupun dari siswa, semua itu dikelola oleh petugas. Nah, di sini ada fungsi trigger. Fungsi trigger merupakan kumpulan skrip yang berhubungan dengan tabel, view, ataupun skema yang dijalankan secara otomatis. Ketika terdapat event yang dijalankan, event tersebut meliputi operasi yang bisa dilakukan dalam mengelola database. Seperti data manipulation language, data definition language, operasi database lainnya. Selain itu terdapat beberapa trigger yang akan seperti di bawah ini, yaitu integritas data, menjaga error, membuat tugas kinerja menjadi terjadwal, mencegah proses transaksi yang tidak sah. Nah, di sini trigger, saya akan menjelaskan trigger. Uh, nah, di sini trigger, fungsi trigger. Pertama yaitu trigger update. Di sini ada 5 buku. Kemudian kita melakukan trigger delimiter dengan menambahkan satu buku. Dengan melakukan peminjaman, kita tampilkan di peminjaman, kita minjam buku basis data jumlahnya 5. Nah, di sini kan tadinya jumlahnya 30. Kita melakukan 5, kemudian kita tampilkan lagi di detail di tabel buku, sisanya ada tinggal 25 buku ini. Kemudian tabel insert. Tabel insert di sini ada di sini ada 6. Di sini ada 6 buku. Nah, kemudian kita melakukan after insert delimiter trigger. Kemudian kita insertkan lagi di sini. Kita select bukunya, kita tampilkan bukunya ada 7 buku. Nah, kemudian di sini juga kita dapat melakukan total semua buku di sini, yaitu ada 195 buku. Kemudian trigger delete. Trigger delete di sini ada 6 buku ya, ada 6 buku. Ada 6 buku, kemudian kita melakukan delimiter, trigger before delete buku. Ketika sudah query OK, kita delimiter lagi, kemudian kita delete buku. Nah, delete buku di sini kita mendelete di 006 ya. Nah, kita tampilkan lagi bukunya. Nah, di sini sudah tertera yaitu 35 buku. Kemudian store prosedur merupakan sebuah fungsi dari SQL untuk menyimpan sintaks SQL dan dapat digunakan berulang kali tanpa mengubah isi dari script tersebut. Biasanya store prosedur digunakan untuk membuat sebuah tabel dan database yang digunakan berulang kali. Jadi, di dalam store prosedur kita bisa menyimpan banyak query dan menjalankan secara bersamaan dalam satu kali eksekusi. Misal di sini ada gambarnya, di sini programnya. Nah, di sini ada 3 anggota. Kita melakukan start prosedur dengan delimiter, create prosedur, begin. Di sini kita akan menghitung semua anggota. Di sini kita
Kemudian kita panggil di call jamaah, jumlah mahasiswa pinjam buku yaitu dari anggota ini ada 3. Nah, di sini ada 3. Nah, penutup kesimpulan yang dapat kita ambil adalah guna membuat sebuah database bukanlah suatu hal yang mudah. Database harus didesain dengan sangat rapi agar nantinya database siap digunakan ketika aplikasi atau sistem sedang berjalan. Kearifan di database juga memudahkan kita dalam menyimpan dan melihat kembali keluar masuknya data. Desain database yang diajukan mampu memenuhi kebutuhan fungsional sistem baik. Struktur tabel dan atribut yang ditetapkan mendukung operasi yang diinginkan dengan efektif. Kemudian saran, database atau basis data adalah merupakan hal paling penting ketika membuat suatu sistem atau aplikasi, maka penting bagi kita bagi yang ingin berkecimpung di dunia backend atau untuk selalu mengalami dan memahami mata mengenai database atau basis data ini. Di sini penulis juga merekomendasikan pemantauan dan pengoptimalan kinerja database secara teratur untuk memastikan responsivitas yang optimal terhadap query pengguna untuk mengurangi risiko kehilangan data atau kegagalan sistem yang tidak diinginkan. Nasihat tentang manajemen basis data dan strategi pemeliharaan termasuk perancangan pencadangan dan pemulihan pemantauan kinerja dan perancangan kapasitas adalah suatu hal yang paling penting mendesain database atau basis data. Nah, saya kali ini saya akan dari database yang sudah saya buat di sini ada 9 tabel. Saya akan mengimplementasikan data ini di dalam web melalui menggunakan PHP. Nah, di sini juga kita lihat bisa lihat ya. Di sini adalah kalau kita menggunakan PHP MyAdmin ada 9 tabel juga sama. Nah, di sini saya akan coba melakukan tambah data di tabel peminjaman ini. Di tabel peminjaman ini saya akan mencoba melakukan peminjaman atau tambah data untuk meminjam buku dari web sini menggunakan PHP. Pertama kita klik tambah data. Ini kan kita masukkan ID 05, kemudian ID anggota 006. Oh maaf, ID anggota 105. Kemudian ID buku 006. Kita lihat 006 ID buku. Nah, di sini flora dan fauna. Nah, kita masukkan list flora dan fauna. Jumlahnya kita pinjam 1 buku. Kemudian tanggal pinjaman tanggal misal 25 bulan kosong. Mohon maaf. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Di sini saya tidak sengaja menekan enter dan akhirnya data yang termasuk. Kita ulangi lagi, tambah data, kita masukkan bentar. Kita hapus dulu tabel di sini ya. Atau melalui sini. Nah, sini tadi saya belum komplit untuk melakukan insert data atau tambah data, kita delete saja. Nah, kita refresh. Nah, kita ulangi yaitu tambah data, kita masukkan ID peminjaman 05, ID anggota 105, ID bukunya 006 dengan judul buku Flora dan Fauna. Jumlahnya 1 buku. Tanggal pinjaman 25 bulan Februari 02 2024. Kemudian pembelian buku tanggal 27 misal 27 02 2024. Nah, nama kita masukkan nama kita di sini, misalkan nama saya
Alif. Nah, kita simpan di sini. Nah, di sini ditampilkan simpan data sukses, berarti data yang sudah kita masukkan berhasil disimpan. Kita lihat. Nah, di sini ini data yang kita masukkan tadi sudah tersimpan di tabel peminjaman. Kita cek. Nah, di sini juga sudah tersimpan. Artinya kita melakukan tambah data untuk meminjam buku sudah berhasil. Kemudian ubah dan hapus. Untuk ubah dan hapus, mohon maaf Ustaz. Eh, mohon maaf untuk ubah dan hapus eh, di sini tidak bisa karena kemarin sudah saya cari eh, muskilah masalah di mana tidak ditemukan. Saya cari di sini, di situ di video tutorial yang sudah tidak bisa. Maka di sini hanya bisa tambah hanya bisa tambah data karena diubah hapus ini sudah tidak bisa, saya cari-cari di mana-mana juga tidak bisa, dan yang bisa sekarang hanya tambah data. Jadi mohon maaf dan sebesar-besarnya Ustaz, karena di sini ubah dan hapus tidak bisa. Untuk ubah dan hapus, nah tidak bisa eh, karena sudah saya cek di kodenya maupun di videonya tidak sesuai dengan kode yang saya beri atau tidak nyambung. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi dari saya. Tutur kata, jika ada tutur kata atau penulisan atau fitur atau yang belum berjalan, yang tidak bisa berjalan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.